Bukan rezeki, bukan sekedar untuk parohon, tapi untuk semua orang yang ada di komplek. Amin. Kenapa? Karena demi Allah, wala in kafartu inna adabi lasyadid. Kalau seandainya kalian sampai kufur dengan nikmat yang telah diberikan Allah, ingat, inna adabi lasyadid, sungguh azabku sangat dahsyat, keras. Bisa boleh jadi ibu bapak, berbagai macam peristiwa, kejadian, gempa bumi dan lain sebagainya, itu dilatar belakangi karena segelintir orang berbuat dosa. Bisa boleh jadi ada segelintir orang melakukan kemaksiatan. Satu ilustrasi kembali saya buat. Apa? Contoh, bapak ibu kersare sleeping, tidur moyoi, lagi asiknya ibu bapak tidur, bahkan sampai membuat satu syair. Itu syair itu ya, bahkan membuat pulau yang indah banget. Dulu pulaunya pulau apa? Acai dan Tahdir. Ternyata saat asyik nyenyaknya tidur, tubuh bapak ibu lagi tidur itu ada yang nyubit-nyubitin, ngigit-ngigitin. Bahasa Indonesianya apa? Kalau Sundanya tumbila, kalau Indonesianya apa? Bangsat. Ngomong bangsatnya jangan ngeliatin saya. Kalau Sunda namanya apa? Tumbila. Kalau di Indonesia? Nah, bangsat. Jangan ngeliatin saya, bangsat. Tahu-tahu lagi asik kita tidur, badan kita digigit terus tuh. Akhirnya kita bangun, tidur terganggu, akhirnya terjaga, bangun kita. Pas bangun ternyata ketemu ada bangsat. Ada apa? Bangsat. Dia langsung ngomong di hati, besok gua dobrak ini di tempat tidur. Akhirnya benar, besok hari itu kasur dibuka, kemudian ranjang dibuka, dikontrol, dilihat, diperiksa semua. Ternyata bangsatnya banyak. Di situ ada masyarakat bangsat, ada bapak bangsat, ibu bangsat, anak bangsat, sampai cucu bangsat ada di situ. Dan saat itu pula kita yang digigit sama satu bangsat, besok harinya hancurin semua bangsat-bangsat yang ada, mati semua. Cuma yang digigit berapa ekor? Lihatin, kita hancurin, matiin semua tuh bangsat. Sampai ke nenek-nenek bangsat, gak ada yang hidup, matiin semua. Nah, ilustrasi itu pun begitu, Pak. Bisa boleh jadi di muka bumi ini ada yang tidak bersyukur ketika Allah kasih rezeki, ketika Allah kasih karunia, ketika Allah kasih kenikmatan. Bukan disyukuri itu nikmat dan rezeki dari Allah, tapi ternyata dipakai maksiat dan dosa-dosa kepada Allah. Akhirnya Allah murka, dan ketika Allah murka, bukan orang saja yang berbuat maksiat kena azab Allah, tapi semuanya dapat kena azabnya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan rasa syukur yang diperbuat sama Sohibul Hajat Bapak Rohmat ini bisa menyelamatkan komplek ini. Amin. Dan menambahkan kenikmatan ini komplek. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal alamin. Malah ibu bapak, nikmat Allah itu tak terhingga. Anak muda zaman sekarang bilang no limit.
kagak ada batasnya. Wa in ta'udu nikmatallah la tuhsuha. Bila kau hendak akan menghitung jumlah nikmat yang Allah berikan, la tuhsuha, kau tak akan sanggup bisa untuk menghitungnya. Seandainya air lautan dijadikan tintanya, pepohonan yang ada di muka bumi ini dijadikan penanya untuk menulis nikmat-nikmat Allah, itu tidak akan cukup walaupun didatangkan sebanyak itu lagi. Masya Allah, nikmat itu banyak Pak Bu. Betul apa betul? Ya Pak ya. Model ibu bapak saat ini bisa berkedip, itu nikmat dari Allah, kedipan mata. Jangan dipungkiri, itu nikmat. Kalau bapak ibu nggak percaya bisa berkedip itu adalah nikmat dari Allah, silahkan coba buktikan saat ini. 10 menit jangan berkedip. 10 menit jangan berkedip. Wih, main HP mulu. Mudah-mudahan yang main HP suaminya kawin lagi. Dia ini sama suaminya. Laki-laki boleh nikah lagi nggak? Boleh. Kata siapa nggak boleh? Dosa loh. Ya, nih dengerin. Nikmat banyak. Mata kita bisa berkedip, nikmat dari Allah. Kemudian juga telinga kita bisa dengar, itu pun nikmat dari Allah. Nih Pak Bu, tangan kita bisa begini, ini nikmat Allah. Lihat saudara kita, mungkin bisa jadi ada keluarga kita yang tangannya udah gak bisa bergerak karena stroke dia. Masya Allah. Maka oleh karena itu, ayo syukurnya yang biar benar. Banyak di antara orang-orang Islam ketika mereka dikasih kenikmatan oleh Allah, dikasih rezeki oleh Allah, ternyata kagak pernah mau syukur sama Allah. Seperti halnya yang dikatakan dengan syukuran, benar, bagus niat syukurannya mah, tapi cara syukuran di antara orang-orang Islam di akhir zaman jauh daripada syariat agama Islam. Barusan saya datang ke sini ini lewat ke sana Pak tuh, dia capek sama sana di dekat polsek. Saya pikir hajatnya di situ, tapi kata yang nyetir teman saya bilang itu, masa sih dangdutan ini mah nyawer. Ada deh kayak gitu. Ada buktinya tuh, lihat. Padahal mereka nikahin anaknya, khitanin anaknya, itu teh sebetulnya nikmat dari Allah, karunia dari Allah. Dapat jodoh, anaknya juga bisa dikhitan, itu nikmat dari Allah. Tapi cara mereka bersyukur atas nikmatnya yang salah. Lalu bagaimana ya Ustaz dalam Islam? Bolehkah adanya pesta? Boleh dalam Islam. Siapa yang melarang pesta? Ada dalilnya? Ada. Mana dalilnya Ustaz? Dulu Pak, sahabat Nabi namanya Abdurrahman bin Auf. Siapa namanya? Abdurrahman bin Auf. Cakep. Dia nyamperin Nabi. Pas dia nyamperin Nabi, bajunya pada kotor, warna-warni, ada warna merah, kuning, hijau, pokoknya wangi-wangi, warna-warni. Pas ketemu sama Nabi, Nabi tegur, Nabi tanya, "Hei Abdurrahman, kenapa bajumu kotor-kotor?" Abdurrahman bin Auf menjawab, "Baru saja ya Rasulullah, aku menikahi seorang perempuan." Nabi dengar begitu, akhirnya bilang, "Aulim, walau bisakin, adain pesta, walaupun hanya menyembelih seekor kambing." Lihat, Nabi nyuruh pesta. Aulim, walau bisakin, adain pesta walimah, walaupun hanya menyembelih seekor kambing. Saya tanya, kalau menyembelih seekor kambing untuk berapa porsi? Ih, untuk kambing ini mah. Berapa porsi jadinya kalau satu kambing? 40. 400. Tebak-tebakan. Berapa kira-kira? 40. 40 bodong, sedikit banget. Dan bungkusnya 100 aja. Betul kan? Ya kan tergantung kambingnya segini gimana.
Betul kagak? Betul. 100. Ah, berarti minimalnya segitu kita undang 100 orang. Sunnah tuh walimah. Oh, jadi ada Ustadz walimah pesta Darul Islam? Ada. Boleh Ustadz, boleh. Sunnah. Loh, apalagi pernikahan sunnah. Kenapa sunnahnya? Karena kalau tidak dipestakan khawatir jadi fitnah. Orang dia nikah tahu-tahu jalan bareng tanpa dipestain di jalan umum, pegangan, peluk-pelukan, padahal dia udah menikah. Kita bilang haram, gak boleh pegang-pegangan, gak boleh peluk-pelukan, haram. Dan itu suaminya, berisi istrinya. Kenapa? Fitnah jadi. Makanya boleh Pak, Bu, dia ada pesta. Ustaz, gimana kalau khitan? Boleh juga. Niatnya apa? Syiar Islam. Dalam Islam itu ada khitan. Begitu bahasanya. Jadi boleh insya. Nah, cuma dalam aplikasinya, amaliyah syukurannya kadang-kadang overdosis. Saking overdosisnya, syukuran itu suka keluar dari syariat agama Islam. Contoh, apa contohnya? Contohnya misalkan ngadain walimah, pestanya, satu ternyata lupa untuk mengundang kepada orang-orang yang dianjurkan dalam Islam. Orang-orang miskin undang. Ini enggak, orang miskin jadi undang. Kata Nabi, seburuk-buruk makanan adalah makanan yang disajikan untuk orang-orang kaya, si miskin tidak diundang. Itu seburuk-buruknya makanan. Yang kedua, kadang-kadang pestanya atau juga walimahnya, syukurannya cari jadi bisnis. Oh, Islam jadi bisnis, Pak. Yang selanjutnya keluar dari syariat agama Islam, makan minum yang tamunya pada berdiri. Apalagi kalau di gedung-gedung standing party. Wih, Masya Allah. Aku mau sadar itu cicing ibu-ibu mana? Iya, begitu. Ini kali keluar dari syariat agama Islam. Betul apa betul? Loh, apalagi juga yang nikahan. Belum ada ijab kabul, foto praweddingnya udah pegang-pegangan, PA. Gua jadi mau. Betul nggak? Belum ijab kabul, foto praweddingnya. Ya Allah, ya Rabbi. Perempuannya nyelendotin ke dada laki-laki. Laki-lakinya bukan. Ih, gue pengen menang banget. Betul nggak? Belum ada ijab kabul, disahin haram. Bukan nggak boleh foto prawedding, tapi tetap syariat Islam jaga. Jangan dulu ada pegang-pegangan. Betul nggak? Iya. Nah ini belum ada sah ijab kabul, foto praweddingnya peluk-pelukan. Terus apa lagi? Pokoknya gitu dah. Zaman gue mah kagak ada sih. Ya, nah ini Bapak Ibu jemaah sekalian keluar. Makanya kalau yang tidak keluar dari syariat agama, syukuran, walimah diadakan syiar agama Islam, dibuka keilmuan daripada nikmat-nikmat Allah yang wajib disyukuri. Insya Allah ini mudah-mudahan keterima nih Pak rahmat syukurannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ditambah-tambah rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini syukurannya Pak rahmat itu punya anak yang dikhitan. Dan inilah syukurannya. Lalu memang bagaimana Ustaz yang dikatakan dengan ibadah khitan ini? Yuk kita buka dulu ilmunya. Ternyata apabila orang Islam dikaruniai oleh anak, itu ada kewajibannya yang harus dilakukan. Kewajiban orang tua terhadap anak, tugas orang tua terhadap anak, bukan sekedar membesarkan anak, bukan sekedar memberi makan minum anak, bukan sekedar memberi pakaian celana juga anak, tapi harus bisa mengarahkan dan menjalankan syariat agama Islam. Bagaimana cara mensyukuri kita dikasih anak? Satu, nih Pak Bu, halo,
Kalau kita dikasih anak satu, kalau sedang hamil, usahain maknya, bapaknya sering-sering zikir sama Allah, baca Quran. Malah dianjuri oleh para alim ulama, baca Qurannya surat Yusuf, surat Maryam. Mudah-mudahan dengan cara kita baca surat Yusuf, surat Maryam, apabila anaknya laki-laki kayak Nabi Yusuf, bukan sekedar gantengnya tapi akhlaknya kayak Nabi Yusuf. Kalau misalkan bayinya keluar itu perempuan, mudah-mudahan akhlaknya kayak Maryam, insya. Itu maksudnya gitu loh. Jadi si anak itu dibiasain mak bapaknya yang baik-baik. Ya, baca Quran. Terus baca Quran. Dan yang kedua, maaf, kalau bersenggama pakai syariat agama Islam. Awali bersenggamaannya itu dengan mengucap lafzul jalalah atau kalimat basmalah atau kalimat doa. Allahumma jannibna wa jannibna syaitan. Ya Allah, jauhkan dari kami setan-setan. Bila tidak dibaca doa itu saat bersenggama, persenggamaan itu ikut serta andil setan dalam persenggamaan suami dan istri. Hati-hati Pak, hati-hati. Jadi jangan pakai guguk bima mulu. Kuku bima diminumin, tapi doa kagak dibaca-baca. Nauzubillahimin. Baca, insya baca dong. Allahumma jannibna wa jannibna syaitan. Dan ketika sedang memuncaknya sperma keluar, baca doa Allahumma ij'al nutfatan sholihatan. Masya Allah. Dalam Islam itu ada tuntunannya Pak, bersenggama pun. Ustadz tabu banget, jorok banget, bukan jorok ilmu. Bahkan ulama dalam kitab Syarah Uqudul-Jin karangan Syekh Nawawi Al-Bantani, ketika akan bersenggama itu baca surat Al-Ikhlas 3 kali. Suaminya Ustadz, dua-duanya. Ustadz ini mau bersenggama mau takbir, kemana nih? Baca kul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad. Nanti biarin, dengerin. Keburu anaknya bangun. Anak yang mana? Lu diem lah, ngomong mulu. Kayak netizen lu. Dah, gua ngomong nih. Hanya ceramah gua. Udah jangan ikut-ikutan ceramah. Ntar kalau ikutan ceramah, amplopnya bagi 2 dah. Jadi ya, tuh gua lupa lagi deh. Ngomong nanti? Amplop. Demi Allah, kita mah kalau ceramah kagak mikir-mikirin amplop. Isinya juga kagak. Yang mikirin mah yang undang. Betul kagak? Iya, ngapain gua mikirin amplop? Yang mikirin mah yang undang. Ya kalau kita mah dikasih syukur, kalau enggak bangetan. Itu tahu. Bukan. Main gitu sama ustaznya amit-amit dong. Ibu-ibu, bapak-bapak, saya emang benar demi Allah ceramah kemana-mana, Lampung, Batam, Singapura, malam ini. Demi Allah saya nggak pernah ngarep-ngarep amplop. Iya, isinya juga nggak pernah ngarep. Saya cuma ngarep-ngarep duit deh cuma doa, bukan duit, doa. Kan kalau saya ceramah sini dapat doa, bulan bakal dapat berkat ya. Berkah. Sujud aja mau Ustaz yang kami doa. Oke, udah, dengerin. Harus baca tuh. Ustaz boleh zikir-zikir ketika kita bersenggama dibaca, boleh. Yang tidak boleh kalimat la ilaha, itu yang nggak boleh. Itu yang nggak boleh. Ini jarang menyampaikan kayak gimana pun jarang. Maaf ya. Tadi pagi saya juga memberikan tausiah sama orang yang nikah. Ngeri. Apa ngerinya Ustaz? Calon pengantin gak hafal niat doa junub.
Astagfirullah. Hati-hati. Kalau kita nggak apa doa junub mau bebersih ketika kita udah bersenggama, ya nawaitu kusla lirafil hadasil akbar fardhu lillahi ta'ala. Kalau kagak apa berarti selama-lamanya diberhadas. Nggak boleh sholat, nggak boleh puasa, nggak boleh masuk masjid, nggak boleh berhaji dan sebagainya. Kenapa? Karena berhadas besar. Jangan sembarang dalam ilmu Islam. Jadi saya sudah bahas ini, saya bahas tentang bersenggama ini bukan tabu dan jorok, tapi keilmuan buat bapak dan ibu sekalian. Jadi boleh kita baca zikir-zikir ketika kita bersenggama, boleh. Daripada ngomong-ngomong yang lain, mama buset gebleng hebat. Jangan ucap subhanallah, boleh. Allahu Akbar, mama.